Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan appendicitis. Sebelum kita melakukan penjelasan, perkenalkan nama saya Aldi Firmansyah, NIM 2117007, mata kuliah KMB 2, Prodi PSIK 2017. Yang pertama yaitu pengertian dari appendicitis. Appendicitis merupakan peradangan pada usus buntu atau appendix. Menurut Deva Arisandi 2008, appendicitis merupakan peradangan pada usus buntu appendix. Menurut Anonim Appendicitis 2007, appendicitis adalah peradangan dari appendix femoris dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Menurut Dermawan dan Rahayuningsih 2010. Kemudian kita masuk etiologi. Appendicitis akut merupakan infeksi bakteri berbagai hal berperan sebagai faktor pencetus sumbatan lumen. Appendix merupakan faktor yang diajukan sebagai faktor pencetus di samping hiperplasia jaringan limfa, fakalit tumor appendix, dan cacing akaris. Pada pula penyebab sumbatan penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan appendicitis adalah erosi mukosa appendix karena parasit seperti E. histolycia menurut Syamsul Hidayat dan De Jong 2004. Kemudian kita masuk materi berikutnya, yaitu menjelaskan tentang manifestasi klinik dari appendicitis. Gejala awal yang khas yang merupakan gejala klasifikasi appendicitis adalah nyeri memar atau nyeri tumpul di daerah epigastrium di sekitar umbilikus atau preumbilicus. Keluhan ini biasanya disertai dengan rasa mual, bahkan terkadang muntah. Dan pada umumnya nafsu makan menurun, kemudian dalam beberapa jam nyeri akan terlihat ke quadrat kanan bawah ke titik MC burning. Kemudian kita masuk patofisiologisnya. Appendicitis biasanya disebabkan oleh penyumbatan lumen appendix oleh hiperplasia fecal infloid trafakiat dengan saling siktur karena fibrosis akan akibat peradangan sebelumnya atau neoplasma obscurus tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami bendungan, maka lama mukus tersebut makin banyak, namun estestisi dinding appendix mempunyai keterbatasan sehingga menyebabkan tekanan intralumen. Tekanan meningkat tersebut akan menghambat ke aliran limfa yang mengakibatkan edema, diaplesi ke bakteri dan uleasis mukosa. Pada saat inilah terjadi appendicitis akut format yang ditandai oleh nyeri epigastrium. Nah, di sini ada 4 penata laksanaan. Yang pertama, pencegahan sebelum observasi. Pencegahan yang pertama. Yang kedua, sebelum operasi. Yang ketiga, operasi. Yang keempat, pasca operasi. Untuk ini menurut penata laksanaan appendicitis menurut Mansejeras 2000, yaitu yang pertama yaitu pencegahan. Yang pertama pencegahan dapat dilakukan dengan banyak mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah pepaya, pisang, dan sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, serta menjaga kebersihan. Tidak sering makan makanan terlalu pedas dan asam. Buang air besar secara teratur, olahraga teratur, tidak makan seperti mie instan secara berlebihan. Itu untuk pencegahannya. Yang kita masuk yang kedua yaitu
sebelum operasi. Ketika tim medis sudah menentukan tindakan operasi, maka akan ada beberapa hal yang diperlukan, antara lain yang pertama, pemasangan sonde lambung untuk dekompresi. Yang kedua yaitu pemasangan kateter untuk kontrol produksi urin. Berikutnya rehidrasi, yang berikutnya antibiotik dengan spektrum luas, dosis tinggi dan berikan secara intravena. Yaitu kemudian obat-obatan penurun panas, yang kemudian bila demam harus diturunkan sebelum diberi anestesi. Kemudian operasi ada tindakan yang dilakukan pada saat menjalani tindakan operasi, yang antara lain appendektomi. Ini yang kedua yaitu appendix dibuang jika appendix mengalami perforasi bebas, maka abdomen dicuci dengan garam, fungsi fisiologis dan antibiotika. Kemudian bebas appendix diobati dengan antibiotik IV, masanya mungkin mengecil atau abses, mungkin memerlukan dialisis dan jangka waktu beberapa hari. Minimal efektivitas sesudah 6 minggu sampai 3 bulan. Kemudian pasca operasi yang pertama yaitu observasi tanda-tanda vital atau TTV. Yang kemudian berikutnya angkat sonde lambung bila pasien telah sadar. Berikutnya baringkan pasien dalam posisi semi floor. Berikutnya pasien dikatakan baik bila dalam 12 jam tidak terjadi gangguan selama pasien dipuasakan. Kemudian pemeriksaan penunjang. Ini ada pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium dan radiologi. Untuk laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah lengkap dan serengtif atau CRP. Kemudian radiologi terjadi pemeriksaan ultrasonografi atau USG atau TC scan. Kemudian kemudian kita masuk materi berikutnya yaitu pemasangan NGT, yaitu pengertian pemasangan pipa nasogastrik. NGT adalah prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari polyurethane atau silikon melalui hidung esofagus sampai ke dalam lambung dengan indeksi tertentu. Sangat penting bagi mahasiswa kedokteran untuk mengetahui cara pemasangan pipa NGT dan mengetahui pipa NGT tersebut sudah masuk dengan benar pada tempatnya. Kita masuk ini indikasi, ada 3 indikasi utama pemasangan NGT. Yang pertama, dekompresi isi lambung, mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstruktif atau ileus, praktik peritonis dan pankreatitis akut, pendarahan saluran cerna bagian atas untuk bilas lambung atau melakukan cairan lambung. Yang kedua, memasukkan cairan atau makanan feeding left lambung. Pasien tidak dapat menelan oleh karena itu berbagai sebab left lambung pada kasus
keracunan. Yang ketiga yaitu diagnostik, membantu diagnostik dengan analisa cairan isi lambung. Kemudian kontraindikasi pemasangan NGT yaitu meliputi yang pertama, pasien dengan maxillofacial injuries atau fraktur basis jarin fossa anterois. Pemasangan NGT melalui berpotensi untuk misplacement NGT melalui fossa cibriformis, penyebab pantres ke intrakenal. Yang kedua yaitu pemasangan riwayat stricture esophagus dan varices esophagus. Yang ketiga yaitu pasien dengan tumor esophagus. Kemudian yaitu komplikasi yang dapat terjadi akibat pemasangan NGT. Yang pertama, iritasi hidung, sinusitis, epistaxis, rehirohera, fistula, ephthalamus akibat pemasangan NGT jangka lama. Yang kedua yaitu pneumonia aspirasi. Yang ketiga, hipoksia, cyanosis atau respiratory arrest akibat tercela intubation. Nah, sekian dari penjelasan KMB 2. Yang pertama yaitu appendicitis, yang kedua yaitu pemasangan NGT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.